Hadisnya adalah riwayat Imam Tabarani dengan hadis sahih, kata Nabi SAW, haji dan umrah akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Tahu karat ya? Hah? Oke. Kalau ngerti alhamdulillah. Kata Nabi SAW, haji dan umrah yang dikerjakan secara berkesinambungan. Kesinambungan paham ya? Rutin. Dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Artinya apa? Kaya. Karena lawan miskin gitu kan. Miskinnya akan hilang. Baik Ustaz, saya sudah pernah umrah. Nggak apa-apa, umrah lagi. Udah 10 kali, 100 kali. Saya udah pernah haji Ustaz. Haji lagi. Udah 10 kali, 100 kali. Nggak masalah. Nggak masalah. Umrah itu dan haji Bapak Ibu sekalian, manfaatnya banyak sekali. Pengampunan dosa. Kata Nabi SAW, antara 5 waktu sholat, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, antara umrah ke umrah, pengampunan dosa di antara keduanya. Yang kedua, penyebab datangnya rezeki, sebagaimana hadis tadi sudah kita sebutkan. Yang ketiga, sedekah yang kita keluarkan bayar untuk tiket, untuk hotel, itu sedekah. Berapa besar itu? Saya nggak tahu di sini kalau ringgit ya. Kalau di Indonesia itu pakai US, sekarang itu bisa 2000 US misalnya. Ya. Itu sedekah, itu besar sekali. Kemudian juga dapat pengalaman, dapat banyak pahala. Sholat di Masjid Haram Mekah, berapa pahalanya? 100.000. Tahu bagaimana 100.000 itu? Begini hitung-hitungannya supaya tahu ya. Saya pernah umroh dengan satu jemaah saya dari Jakarta, dari Indonesia, dari Irian kebetulan beliau. Umroh, waktu itu biayanya sekitar 3.000 US lah. Ya. Memang bintang 5 hotelnya. Kemudian kami pas masuk pulang habis sholat duhur, dia bersamaan sama saya, lalu saya tanya, Pak, Bapak bayar berapa umrah? 30 juta rupiah, sekitar 3.000 US pada satu kursnya sekitar 10.000 rupiah. Terus saya bilang, itu banyak Pak? Ya sedang lah bagi dia, karena dia punya kemampuan. Pak mau nggak saya hitungkan pahala yang Bapak dapat? Kaget dia, emang bisa Ustaz? Ya yang ada dalilnya saja. Baik, bagaimana caranya Ustaz? Saya bilang, Bapak sudah tahu hadis kan? Sholat di masjid Haram Mekah ini sama dengan 100.000 dibandingkan tempat lain. Di Masjid Nabawi sama dengan 1.000. Kita ambil yang 100.000 yang di Mekah ini. Kebetulan kami lagi di Mekah waktu itu. 100.000 ini, coba Bapak Ibu pakai kalkulator, dibagi dengan jumlah hari satu tahun. Satu tahun kan 365 hari ya. Coba bagi antara 100.000 pahala dengan 1 tahun kehidupan kita, itu akan keluar angka 274 tahun. Berarti kalau kita sholat 1 kali duhur di Mekah, sama 274 tahun di KL nih. 1 kali sholat. Baik, saya bilang sama dengan 274 tahun Bapak sholat di Indonesia. Itu kalau sholat sendiri loh Pak. Sholat berjamaah lain lagi. Ada hadisnya riwayat Imam Ahmad, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di pasarnya, dan masjidnya, bandingkan dengan masjid berjamaah adalah 25 kali lipat. Ada hadis lain, sholat sendiri dengan sholat berjamaah perbandingannya 27 derajat. Beda ya. 25 kali lipat dan ada 27 derajat. 25 kali lipat, kalau kita kali 274 kali 25, kurang lebih 6.500 tahun. 6.500 tahun ini bukan main-main ini. Berapa ringgit Bapak Ibu bayar umrah itu? Dan bagaimana dengan satu sholat berjamaah 6.500 tahun? Belum 27 derajat tadi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, 27 derajat perbandingan sholat sendiri dengan berjamaah itu adalah 1 derajatnya ke derajat yang di keduanya di surga nanti jaraknya 500 tahun. Jadi sholat sendiri dengan berjamaah bedanya 12.000 tahun. Jadi makanya jangan sholat sendiri, selalu berjamaah. Kecuali darurat, nggak ada orang lain. Sholat berjamaah ini 12.000 tahun. Ini beda derajat di surga ya, bukan main-main ini. Saya bilang Bapak bayangkan, berapa satu sholat saja 6.500 tahun. Kurang lebih. Bagi 3.000 US tuh.
Berapa itu? Nggak ada nilainya. Kalau kita tahu pahalanya hari kiamat, kita nggak akan berhenti nih. Ada satu pengusaha di Jakarta, Masya Allah, suami istri. Saya tahu beliau itu setiap bulan, beliau tidak cerita langsung, tapi saya dapat dari orang lain yang saya bisa percaya. Ini dalam satu bulan, pasti 3 pekan dia habiskan di Jakarta, karena ada usaha. Pekan terakhir, minggu terakhir di setiap bulan itu umroh. Setiap bulan. Tidak pernah enggak. Kecuali haji, itu baru. Tapi orang bulan-bulan biasa pasti. 3 minggu Jakarta, seminggu Saudi. Pasti. Rezekinya Masya Allah. Luar biasa, punya building banyak. Macam ini tempat-tempat begini punya dia banyak sekali di Jakarta. Diluaskan sama Allah. Jadi haji dan umroh itu manfaatnya besar. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, itu umurnya 100 tahun. Dan beliau haji 70 kali. Artinya 70 tahun. Kalau peraturan pemerintah misal 5 tahun sekali ya sudahlah, tidak apa-apa. Misal ya, tapi tetap usahakan. Kalau umroh bisa umroh aja. Baik, dalam masalah ibadah juga perlu digarisbawahi satu hal ya. Bapak Ibu sekalian, dalam masalah ibadah, kaidah dalam ilmu fikih kita adalah dahulukan dirimu sebelum orang lain. Sekali lagi, dalam masalah ibadah, dahulukan dirimu dari orang lain. Contoh, laki-laki di sini bapak-bapak, sudah tahu saf pertama lebih afdal kan? Kata Nabi SAW apa dalam saf awal? Kalau seandainya manusia tahu apa yang tersembunyi di saf awal dan azan, begitu azan, jadi muazin atau begitu azan langsung ke masjid, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Ya, orang sini bilang merangkak juga. Merangkak. Kata Nabi SAW, kalau seandainya mereka tahu apa yang tersembunyi di saf pertama dan mereka tidak bisa mendapatkan kecuali mereka bersaing, maka mereka akan bersaing. Sampai kata para ulama, apa kalau saya berada di saf kedua dan saya bisa bayar orang yang di saf pertama dengan seluruh harta saya supaya dia pindah ke saf kedua, saya saf pertama, maka saya akan lakukan. Satu sholat saja. Kadang-kadang saya tidak tahu di sini, kalau di Indonesia itu dorong-dorongan, silakan Pak, silakan Pak. Ini karena tidak paham, maksudnya nggak boleh. Gitu. Yang boleh adalah kita masuk di saf pertama, di sebelah masih lowong, panggil orang, silakan. Tapi kita sudah di situ, ya. Jadi dalam ibadah itu dahulukan diri dulu, baru ajak orang lain. Baik, saya kasih contoh dalam masalah umroh dan haji. Bapak Ibu baru umroh 3 bulan lalu misalnya. Sekarang ada rezeki lagi mau umroh. Mana lebih afdal? Saya umroh lagi atau saya beri kepada kerabat saya yang belum umroh? Hah? Mana ulamanya KL nih? Mana lebih afdal? Coba. Bagi kerabat. Sepakat dengan ini? Nggak ada yang nyaut, takut salah. Nggak apa-apa. Umroh lagi. Umroh lagi buat kita. Kenapa? Karena umroh yang 3 bulan lalu belum ada jaminan diterima. Ada jaminan nggak? Dari mana antum bilang saya sudah umroh 3 bulan lalu sudah cukup ini buat kerabat saya loh? Kita belum dapat jaminan. Yang pertama, yang kedua, buku amal itu ada setiap hari. 3 bulan lalu urusannya. Sekarang tetap ada. Apa kata Nabi SAW? Jangan seseorang di antara kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Udah dicatat oleh malaikat, aman. Ada sekretaris nggak pernah tidur nih. Catat semua. Lengkap. Gitu kan. Tapi hari ini, besok, harus difahamin. Nah, yang boleh, kita umroh lagi sekarang. Ada lebih rezeki, umrohkan kerabat. Nah, itu boleh. Tapi kita ikut juga. Jangan kasih orang. Paham maksudnya ya? Jadi dalam ibadah itu harus begitu.